الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senantiasa khatib berwasiat khusus pribadi dan umumnya jamaah yang hadir dalam kesempatan salat Jumat kali ini, adalah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti khauful jalil wal amalu bima fit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa yang bermakna taqarrub ila Allah, sejauh kita upayakan diri kita semaksimal mungkin di segala aktivitas kehidupan kita untuk selalu dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka-mereka yang dekat dengan Allah, yang selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bima fit tanzil, dan kita beramal sesuai dengan apa yang diturunkan dalam kitabullah. Termasuk salat Jumat hari ini bukan hanya kita menggugurkan kewajiban salat Jumat, tapi ada makna yang terkandung di dalam salat Jumat selain silaturahim kita, yaitu suatu penambahan nilai ubudiyah kita kepada Allah. Dengan bertambahnya ilmu pengetahuan tentang dinul Islam yang disampaikan akan menggugah diri kita agar lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan kita memiliki bekal dalam rangka kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukupkah amal ibadah selama hidup yang Allah berikan kepada kita, usia kepada kita semua, sehingga dapat kita lakukan seluruh aktivitas ibadah kita yang menjadi kewajiban untuk selalu kita lakukan dengan penuh keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini hari Jumat terakhir di bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Berarti Jumat yang akan datang sudah memasuki tanggal 1 di bulan Muharram 1447 Hijriah. Suatu fenomena kehidupan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, yang tentunya banyak amalan-amalan yang kita lakukan, baik wajib maupun sunnah yang sudah kita tunaikan. Namun sejauh itulah yang merupakan kesempatan Allah berikan kepada kita dengan berikan usia yang panjang maupun usia yang pendek. Allah berikan tentunya digunakan dalam rangka mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga muhasabah dalam diri kita, introspeksi diri kita untuk kita lihat bagaimana ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah ada peningkatan atau tidaknya tergantung dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Sehingga orang-orang yang merugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dalam suatu hadisnya Rasulullah mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini atau tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu dalam segi ibadah kita lakukan dalam kehidupan kita, maka Rasulullah menyatakan bahwa rabihun, orang ini beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang setiap harinya, setiap waktunya dia gunakan dalam rangka peningkatan suatu nilai ubudiyah kepada Allah, peningkatan ilmu agama, sehingga mereka-mereka yang dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, itulah termasuk daripada rabihun, orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sabdanya kemudian Rasulullah katakan, wa man kana mislu amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa satu nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tahun yang lalu sama dengan tahun ini, maka dikatakan bahwa maghbunun, orang ini merugi di hadapan Allah. Kenapa mereka merugi? Karena tidak menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk meningkatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang sudah bisa membaca Al-Qur'anul Karim dibarengi dengan ilmu tajwidnya, bahkan bisa melaksanakan dari apa yang kita baca dalam Al-Qur'anul Karim tersebut, maka termasuklah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesempatan Allah berikan tidak akan datang dua kali. Usia saat ini yang Allah berikan, itulah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sahabat, banyak keluarga, banyak teman dan lain sebagainya yang mereka sudah dicabut nyawanya, sudah pulang ke rahmatullah dengan amal ibadah yang dia lakukan. Mungkin mereka ada penyesalan dalam dirinya. Kenapa? Karena amal ibadahnya mungkin kurang dan kurang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mensinyali dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, bahwasanya sesungguhnya manusia mereka itu dalam keadaan kerugian yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rugi mereka tidak melaksanakan ibadah, rugi mereka tidak melaksanakan sholat 5 waktu, rugi mereka tidak berinfak sedekah atas harta yang mereka dapatkan, yang tentunya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi mereka tidak menuntut daripada ilmu agama yang secara mendalam. Rugi mereka tidak melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Illal ladina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa man kana syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang tahun ini lebih buruk daripada tahun yang lalu dari segi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, solatnya tidak kita maksimalkan dalam kehidupan kita yang menjadi kewajiban dalam kehidupan kita, tapi mereka meninggalkan daripada solat 5 waktunya, mereka tidak mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki, atau tidak mentransfer daripada ilmu kepada anak didiknya yang ilmunya itu banyak, maka dikatakan mal'unun, orang ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh para malaikat. Sehingga orang-orang inilah orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah mari kita songsong 1447 Hijriah dengan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa membaca Al-Qur'anul Karim, mari kita pelajari Al-Qur'anul Karim. Karena mereka-mereka yang belajar Al-Qur'anul Karim akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an baina ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an nanti akan memberikan syafaat bagi mereka yang membacanya, mentadaburi dalam kehidupannya, sehingga orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala, syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat daripada Al-Qur'anul Karim, yang mereka yang kontinu menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap diri hendaklah mempersiapkan dirinya untuk menghiasi daripada hari esok yang akan datang. Bertakwalah kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ayat ini merupakan ayat masa depan, mendorong kita untuk memplanning daripada kehidupan ke depan kita. Dari segi ibadah kita yang belum kita lakukan, maka yang akan datang ini tentunya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena orang yang beruntung, yang mereka menggunakan waktu-waktunya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan tahun ini 1446 Hijriah yang tentunya akan kita lewati, dan seluruh aktivitas ibadah yang sudah kita lakukan, kita berharap semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilaf kita, salah kita, dosa kita, insya Allah diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa yang akan datang 1447 Hijriah yang sudah dekat, maka tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruhnya kita bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah panjangkan usia dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.